adik-adik. Selamat pagi Koko Alex. Selamat pagi. Anak-anak, hari ini kita merayakan Paskah. Paskah. Koko Alex ya. Hari ini kita merayakan Paskah. Artinya kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Dia satu-satunya Raja dan Tuhan kita. Tapi Lausu mau dengar suara anak-anak dulu nih. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, luar biasa. Yes, hore. Lebih semangat, ayo Alex, sapa adik-adik di rumah. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik, luar biasa. Yes, hore, kita punya Tuhan yang hebat. Dia satu-satunya Tuhan dan Raja kita. Dia Raja Tuhan yang mengasihi kita. He is God, the one true God. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is God, the one true God. He is God. He is God, The one true God. the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King. He is King. He is King. The one true The King. one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Come and see what God has done. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He's alive in me and you. Minta Koko Alex berdoa ya. Kita mau memulai ibadah kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Tolong sertai Tuhan jalannya ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus, Dia Raja dan Tuhan kita. Dia sangat mengasihi kita semua. Mengasihi Lausu Feve, mengasihi Koko Alex, mengasihi anak-anak di rumah. Dia, Yesus, rela mati untuk kita semua. Dia mati bagi kita. Dia mati di salib karena cintanya pada kita semua. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu. Karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta Yesus semua. disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua,
dosa dihapuskan. Yesus tidak hanya disalib dan mati untuk kita, tapi dia juga bangkit memberikan harapan baru untuk hidup setiap kita. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit. Nah, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Hana Yuliani. Shalom anak-anak. Wah, ketemu lagi deh dengan Bu Hana. Senang sekali hari ini kita akan merayakan Paskah. Paskah yang artinya kebangkitan Tuhan Yesus. Dan tema kita adalah the end. Apa itu Bu Hana? Semuanya sudah berakhir. Benar nggak ya? Apakah semuanya berakhir? Wah, ini ceritanya tentang apa sih? Nah, sebelum bersama-sama mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu anak-anak. Ayo, sikapnya yang baik. Tuhan Yesus, tolonglah saya supaya mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, kita akan menuju ke sebuah tempat, anak-anak. Tempat apa yang akan kita tuju? Nah, ini semacam tempat kayak pasar, begitu ya anak-anak ya. Lalu, siapa itu yang sedang kita lihat? Seorang ibu. Nah, tuh, seorang ibu yang kok jalannya begitu ya? Seorang ibu yang kelihatannya nggak baik-baik saja. Dia sedang ada masalah ini. Masalahnya kenapa? Oh, kok dia bisa teriak-teriak sendiri? Dia bisa tertawa-tawa sendiri. Bisa ngamuk-ngamuk. Wah, menakutkan ya si ibu ini. Tuh, si ibu ini berjalan. Kadang-kadang dia tertawa keras, kadang-kadang dia mengamuk berteriak-teriak, kadang-kadang dia menangis. Kenapa ya kira-kira orang ini? Nah, Bu Hana perkenalkan dulu. Ibu ini bernama Ibu Maria Magdalena. Ibu Maria Magdalena memang sedang ada masalah. Masalahnya apa? Dia sedang dikuasai iblis. Iblis yang menguasai dia, yang ada di dalam dirinya banyak sekali. Kata firman Tuhan ada 7. Menakutkan sekali. Pantesan Ibu Maria Magdalena sangat aneh. Bisa teriak, bisa marah. Tuh lihat tuh. Dia kalau sudah marah, dia akan sangat menakutkan marahnya. Nah, waktu dia sedang marah-marah itu anak-anak, waktu dia sedang dirasuki oleh setan, Tuhan Yesus datang. Wah, Tuhan Yesus datang kepada Ibu Maria, dan setelah itu, Bu Maria kan sebelumnya teriak-teriak nih. Tapi setelah itu, Ibu Maria terjatuh, dan ternyata iblisnya keluar dari tubuhnya Bu Maria. Waktu Bu Maria bangun, dia lihat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia menangis karena senang. Dia tahu iblis itu begitu jahat. Kalau sudah masuk di dalam hatinya, dia menjadi seorang yang jahat. Bisa menjadi seorang yang aneh-aneh gitu.
Nah, lalu karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia, Bu Maria pengen dekat-dekat dengan Tuhan Yesus saja. Nah, seperti yang kalian lihat, Ibu Maria mengikuti Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid yang lain. Waktu Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus bercerita, Bu Maria duduk dengan tenang. Nah, seperti kalian saat ini. Kalian juga duduk dengan baik, hebat loh anak-anak. Bu Maria mendengarkan cerita tentang kasih Tuhan. Senang sekali hatinya. Dulu hatinya ada iblisnya. Sekarang hatinya penuh dengan cerita tentang kasih Tuhan, tentang firman Tuhan, supaya menjadi anak yang taat, menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Beda sekali, dulu Bu Maria marah-marah, wajahnya enggak good, sekarang dia tersenyum. Terus Tuhan Yesus kemanapun diikuti. Bu Maria senang sekali karena Tuhan Yesus itu baik sekali. Bukan hanya bisa bercerita, Tuhan Yesus juga pernah menyembuhkan orang sakit. Orang yang sudah sakit lama sekali, Tuhan sembuhkan. Wah, Bu Maria makin senang. Tuhan Yesus bukan cuma baik, tapi Tuhan juga sangat hebat sekali. Kehebatannya apalagi? Oh, dia pernah menghidupkan orang mati? Pernah. Bisa Tuhan Yesus itu. Lalu pernah juga ada, oh iya, waktu itu Bu Maria dan semua orang kelaparan nih. Perutnya kerucuk. Yang lapar banyak sekali. Bukan cuma 1, bukan cuma 2, bukan cuma 5 atau 10. Banyak sekali. Ada 5.000. Tuhan Yesus bisa loh memberi makan 5.000 orang. Hebat kan? Lalu, oh iya, Bu Maria juga melihat Tuhan Yesus itu sayang sama anak-anak. Nah, seperti kalian juga disayangi sama Tuhan Yesus itu. Jadi yang datang kepada Tuhan Yesus dipeluk. Wah, anak-anak senang sekali. Tapi kayaknya ini berakhir deh. Ini sudah selesai deh. Seperti tema Paskah kita, the end. Kenapa kok gitu? Nah, karena ternyata meskipun Tuhan Yesus sangat baik, meskipun Tuhan Yesus sangat berkuasa, ada orang-orang yang benci sama Tuhan Yesus. Tuh, lihat tuh. Orang-orang ini yang benci ini mau menangkap Tuhan Yesus. Mereka berencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Sampai satu hari, muridnya Tuhan Yesus sendiri, ayo, tahu nggak namanya? Namanya Yudas. Wah, berhasil dibayar ini sama orang-orang jahat ini. Untuk apa? Untuk menunjukkan atau membawa orang-orang itu ke tempat Tuhan Yesus. Nah, tuh lihat tuh. Yudas bersama orang-orang yang jahat ini datang. Waktu itu Tuhan Yesus sedang berdoa, anak-anak. Berdoa di Taman Getsemani. Tiba-tiba datang Yudas dan orang-orang yang jahat ini. Lalu Tuhan Yesus ditangkap. Nah, setelah ditangkap, Yudas pergi. Gimana sih? Kok nggak sayang sama gurunya? Wah, mestinya jangan begitu ya. Tapi Yudas tidak mau mengakui kesalahannya setelah itu. Dia setelah menangkap Tuhan Yesus, dia pergi. Dan sebenarnya dia menyesal. Iya ya, kok aku sudah salah ya sama Tuhan ya. Harusnya kan kembali mengakui kesalahan, kembali ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mengampuni karena Tuhan itu baik. Ya, sayang sekali Yudas ini. Tapi kemudian sekarang kita lihat aja cerita tentang Tuhan Yesus diapain sekarang. Tuhan Yesus ditangkap, lalu Tuhan Yesus disalibkan. Wah, Bu Maria sedih sekali melihat itu anak-anak. Sudah deh, kayaknya berakhir. Kayaknya nggak ada harapan lagi. Tuhan Yesus sudah mati ini. Nah, setelah Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, Tuhan Yesus meninggal. Tuhan Yesus dikuburkan. Wah, ketika Tuhan Yesus dikuburkan, Bu Maria makin sedih. Bu Hana membayangkan
Bu Maria pasti gini, kalau nggak ada Tuhan Yesus terus gimana ini? Kalau Tuhan Yesus sudah nggak bisa dekat-dekat dengan Bu Maria. Ayo ingat tadi, Bu Maria pernah apa anak-anak? Bu Maria itu pernah dikuasai oleh 7 setan. Dan akhirnya membuat Bu Maria menjadi jahat, menjadi aneh, suka marah-marah, suka sedih, suka teriak. Ih, takut kan? Tapi gimana? Lihat tuh. Akhirnya Tuhan Yesus dikubur, kuburnya ditutup, dijaga oleh tentara-tentara yang banyak sekali. Dan sekarang Bu Maria pulang bersama murid-murid. Mereka nggak bisa dekat dengan Tuhan Yesus. Oh, tapi Bu Maria masih bisa melihat kuburnya kok. Nah, akhirnya Bu Maria pada hari Minggu pagi, Bu Maria pergi ke kubur, murid-murid juga sebenarnya. Nah, paling enggak kalau Tuhan Yesus dikubur, dia bisa menengok kuburnya, dia bisa bawa sesuatu untuk yang biasa dibawa ke kuburan pada waktu itu, supaya memberikan wangi-wangian di sana. Sudahlah, lumayan lah. Bu Maria bisa ketemu Tuhan Yesus. Meskipun hanya melihat kuburnya. Ketika minggu itu, Ibu Maria pergi ke kubur. Nah, waktu Bu Maria pergi ke kubur, kaget dia anak-anak. Karena apa? Loh, kok kuburnya terbuka? Di mana ya kira-kira Tuhan Yesus ya? Jangan-jangan masih di dalam ya, tapi kuburnya kenapa terbuka? Ternyata ketika Bu Maria datang, kuburnya sudah terbuka anak-anak. Lah, gimana ini? Dia cepat-cepat datang ke situ. Dan waktu melihat kuburannya itu, aduh anak-anak, Bu Maria kaget sekali karena Tuhan Yesus gak ada di dalam. Waduh, waktu Tuhan Yesus disalib, Bu Maria sudah sangat sedih. Waktu Bu Maria melihat Tuhan Yesus akhirnya mati, Bu Maria sedih sekali. Ketika Tuhan Yesus dikubur, Bu Maria tambah sedih. Nah, ketika Tuhan Yesus sekarang tidak ada di dalam kubur, Bu Maria bukan cuma sedih, tapi dia bilang, sudah gak ada artinya, semuanya berakhir, semuanya selesai. Bu Maria lemes anak-anak. Dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus, semuanya berakhir, semuanya the end, seperti tema kita hari ini. Nah, waktu dia sedang sedih, dia menangis, Tuhanku kemana? Kalau Tuhan Yesus tidak bisa dekat lagi. Wah, Bu Maria pasti ingat kan? Sebelum dulu ketemu Tuhan Yesus, Bu Maria itu pernah dikuasai oleh 7 setan. Bu Maria sudah pernah jahat, sudah pernah menjadi orang yang ngamuk-ngamuk karena setan itu memang jahat. Kalau sudah di dalam hati manusia, dia pasti sedih. Nah, pada saat dia sedih, dia kira semuanya sudah the end, berakhir. Tiba-tiba ada orang di situ. Nah, waktu ada orang di situ, Bu Maria malah mengira apa anak-anak? Dikira itu tukang kebun, tukang bersih-bersih kebun, tukang taman, tukang nanam tanaman. Dia bilang, Pak, tahu nggak di mana Tuhanku? Kasih tahu dong. Tadi siapa yang ngambil Tuhanku? Sambil nangis anak-anak. Kasih tahu dong. Lalu tiba-tiba orang ini berkata, Maria. Loh, kok tahu namaku? Maria. Maria langsung tahu itu bukan tukang kebun. Tuhan, dia langsung teriak. Tuhan Yesus. Wah, wajahnya berubah anak-anak. Karena dia tahu ini bukan tukang kebun tadi, bukan tukang yang ada di taman itu. Ini Tuhan Yesus. Dia langsung berseru, Tuhan Yesus. Dia senang sekali. Tuhanku hidup. Wah, kalau Tuhan hidup kenapa? Ya jangan khawatir. Kalau Tuhan Yesus hidup ada dalam hati kita. Tuhan Yesus itu juru selamat. Dia bisa tolong kita.
Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita sehingga iblis itu dikalahkan. Iblis dikalahkan karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Wah, sama seperti Ibu Maria. Waktu Tuhan Yesus datang kepadanya, iblis yang di dalam hatinya diusir. Iblis yang bikin kita marah, bikin kita takut, bikin kita benci, bikin kita iri hati, bikin kita nggak sukacita. Semua deh. Semua dihilangkan, jadi berganti. Jadi sukacita, jadi orang yang tidak iri hati. Jadi orang yang tidak sombong. Apalagi? Wah, anak-anak pasti tahu itu. Nah, karena Bu Maria melihat Yesus hidup, Tuhan Yesus bilang, jangan cuma senang-senang sendiri loh ya. Kalau melihat Tuhan Yesus hidup, mendengar Tuhan Yesus hidup, semua orang harus bilang apa? Harus bilang haleluya. Iya, betul, seperti Bu Maria ini. Puji Tuhan. Bukan cuma itu. Yang dilakukan Bu Maria adalah segera pulang. Dia ceritakan kepada semua orang tentang Yesus hidup. Yesus yang hidup menjadi juru selamat manusia. Harus itu, harus diceritakan. Tuhan Yesus mengasihi manusia. Dia memang mati di kayu salib. Dia memang dikuburkan. Tapi karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hebat, dia bisa hidup lagi, dia bangkit lagi, dia mengalahkan iblis, dia sudah menebus dosa manusia. Wah, kita harus bersukacita. Dan ingat, sukacitanya nggak boleh disimpan sendiri. Harus diapakan tadi anak-anak? Diceritakan kepada orang lain. Siapa yang ada di rumahmu hari ini? Mungkin ada oma, ada opa, atau ada engkong, ada emak, ada siapa lagi? Ada mbak di rumah, ada suster, papa mama juga. Ceritakan ya kepada mereka, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit. Kita harus jadi orang yang happy, nggak boleh sedih, nggak boleh marah-marah. Kita semua sudah diampuni dosanya. Lalu ini kan masih corona, ini kan masih suruh di rumah saja karena ada virus. Gimana? Ya sama, kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, anak-anak nggak perlu meskipun di rumah bosan, meskipun di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Oh bisa Ceng ya, masih bisa lah, masa nggak bisa ngapa-ngapain. Meskipun di rumah tidak bisa bermain yang banyak seperti di mall misalnya atau di tempat rekreasi, ya nggak apa-apa. Meskipun nggak bisa pergi ke sekolah, nggak bisa pergi ke gereja, anak-anak harus tahu Tuhan yang hidup itu akan menemani kita. Seperti Bu Maria. Bu Maria pulang di rumahnya dengan sukacita, dia bercerita tentang kasih Tuhan. Nah, anak-anak, di hari Paskah ini kita juga akan berjanji seperti Bu Maria. Kita akan bersukacita dan bercerita tentang kasih Tuhan Yesus. Bisa anak-anak? Nah, kalau anak-anak memang bisa, kita sekarang menghafal ayat dulu. Yuk, kita hafalkan ayatnya. Nih, Filipi 3 ayat 10. Bunyinya gimana anak-anak? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Bisa anak-anak? Sekali lagi ya. Ayo ajak papa mama, siapapun yang ada di situ. Sama-sama membaca Filipi 3 ayat 10. Ayo sama-sama. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Wah, pinter anak-anak. Itu ayat hafalannya. Jangan lupa dihafalkan bersama-sama di rumah. Oke?
Nah, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, sekarang kita bersukacita. Kita nggak bilang begini, wah berakhir deh semuanya. Enggak. Hidup kita pasti akan terus dipimpin oleh Tuhan, sama seperti yang dialami oleh Ibu Maria. Mari kita bersyukur anak-anak, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Tuhan sudah bangkit, karena Tuhan sudah hidup, sehingga semuanya pasti Tuhan sertai. Hidup kami tidak berakhir, meskipun masih ada bahaya. Tuhan pasti menjaga kami. Bahkan Tuhan juga menyediakan tempat di surga bagi kami, supaya hidup kami tidak berakhir. Kami hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Terima kasih sudah menjadi juru selamat saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, hebat sekali anak-anak. Selamat Paskah. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Nah, anak-anak, Yesus adalah sahabat kita. Dia sudah mati untuk kita. Kita juga bersyukur Dia bangkit untuk kita. Ayo kita mau bersyukur. Anak-anak siapkan bejana untuk Tuhan. Isi bejananya dengan hati yang penuh syukur dan penuh sukacita. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mau menjadi sahabat kami. Terima kasih Engkau yang adalah Tuhan dan Raja kami, begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Engkau mau mati untuk kami, dan Engkau telah bangkit mengalahkan maut. Tuhan, biarlah apa yang telah Kau berikan bagi kami,
Itu boleh membuat kami untuk selalu bersyukur. Dan kami boleh selalu memperbarui hidup kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat akan firman-Mu, taat untuk menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa rajin berdoa dan juga rajin baca Alkitab. God bless you. Bye-bye.